Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang sami-sami naon namina teh budak anu masing-masing silih menyemangati. Anu alif mana kurang sing anu syukuran nu pasian sehat. Nu pasian teu damang oge sami anjeunna pada ngadu amal urang tos didoakeun. Da aing ningali syariat mun ari ningali nu udur teh asa kecandakeun teh khawatir gitu, tapi da sadayana ge terus kerkan Allah gitu. Urang dina damangna nya urang kedah tiasa mempertahankeun damangna urang gitu. Nu teu damang yang sami kedah tiasa sabarnya teu damangna. Dan teu ayeuna mah sami-sami syukuri. Apanya beda. Ayeuna urang ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Urang sami-sami ngawitan bae manawi tiasa nambihan ilmu atuh cenah ada tos nu kitu masa entos pangukur deui atuh kan bilih kana teu acan urang sami-sami sapertos kitu urang ngawitan bae topik anu disanggakeun nyaeta tentang keutamaan zikrullah. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, aku akan memberitahu kepadamu amal yang paling baik dan mulia di sisi Tuhanmu, yang dapat mengangkat derajat tertinggi, dan bagimu lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, dan lebih baik daripada mati syahid membela agama Allah, yaitu zikrullah, mengingat Allah. Al-Hadis. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ja'far, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 amalan yang paling berat timbangannya, yaitu 1. Menginsafi diri sendiri. Nah, ini emot-emotnya siga sederhana tapi sah. 2. Membantu saudaranya dengan harta. Jemaah insya Allah kurang biasa. 3. Zikrullah. Pernyataan Mu'adz Jabal, tiada amalan yang dapat membebaskan manusia dari siksa Allah, yaitu zikrullah. Ia sebagai penebus dosa. Ketika ditanya, sekalipun perang sabil, jawab ya. Perang sabil tidak dapat membandingnya, firman Allah. Wa zikrullahil akbar, artinya zikrullah itulah yang besar, yakni orang yang mengingat Allah pasti diangkat olehnya. Dari Hasan Basri, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Jawabnya, jika engkau mati bibirmu basah dengan zikrullah. Malik Dinar menegaskan, orang yang lebih suka mendengar pembicaraan manusia daripada kalimatullah, pasti amalnya sedikit, buta mata hatinya, dan percuma hidupnya sia-sia daripada ngupingkeun nyumprung teu kudu. Dari Anas
Malik Rasulullah SAW bersabda, Zikrullah alamul imani wa bara'atu minan nifaqi wa hisnu minas syaitani wa hirzu minan nar. Artinya, zikrullah adalah suatu bukti adanya iman dan bebas nifak dan benteng dari serangan setan serta api neraka. Al-Hadis. Wahab Munabih dari Ibnu Abbas katanya, ada 5 perkara yaitu wahyu Allah yang diserukan oleh Nabi Yahya kepada kaumnya Bani Israel, yaitu 1. Menyembah Allah dan tidak syirik kepadanya, karena diumpamakan syirik itu bagaikan orang membeli sahaya, yaitu misalnya pria, lalu dipelihara dan dikawinkan dengan sahaya wanita. Setelah itu diberi modal usaha untuk berdagang misalnya uangnya, demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan sisa labanya diberikan kepada majikannya. Tetapi sisa labanya itu tiba-tiba diberikan kepada musuh majikannya, sehingga majikan diberi sangat sedikit. Kemudian sebalah dipikir yang baik, kembalikanlah pada dirimu sendiri apakah rela jika kamu diperlakukan seperti itu. Jadi diberi perumpamaan. 2. Salat diumpamakan seperti orang minta izin bertemu atau menghadap raja, tetapi setelah raja memperkenankannya untuk didengar usul dan permohonannya, ia menoleh ke kanan ke kiri, bersikap acuh atas permohonan yang diajukan. Kemudian kira-kira bagaimana jika seorang raja diperlakukan sedemikian rupa? 3. Puasa yang diumpamakan bagaikan orang memakai pakaian perang lengkap dengan senjatanya, lalu sulit diserang oleh lawan. Ia beribadah selaras prihatin, tidak menitutiasa makan akan rajin saum, mengucapkan selamat, ngiring bajak, ngiring raos, utamina kadehku yang ilah ya, kita ngiring raos ngiringnya. Cuma ada tiasa yang sudah bilang mencari dari sisi lain kayaknya tidak membandingi dengan yang ini, maka berbahagialah. Ya, titik khususnya. 4. Bersedekah dan diumpamakan orang terjebak dan dimasukkan perangkap musuh, lalu ia menebusnya dengan jumlah tertentu dari hasil kerjanya, yaitu diangsurnya hingga lunas tebusan tersebut. Sesudah itu baru dibebaskan dari penjara musuh. 5. Zikrullah dan diumpamakan bagaikan suatu masyarakat atau misalnya bangsa, suatu negara yang memiliki benteng pertahanan kuat yang sulit diterobos musuh. Akhirnya mereka selamat dan aman dari musuh. Mudah-mudahan orang biasa melaksanakan. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku menyuruh kalian melakukan apa yang telah diserukan oleh Nabi Yahya kepada masyarakatnya, di samping 5 perkara lagi sebagai tambahan dariku, yaitu pelihara persatuan umat dan selalu berbakti atau taat, serta hijrah atau jihad. Maka orang yang berusaha menghadapkan kembali tradisi atau kebudayaan lama jahiliyah, berarti ia sebagai isi atau bangkai jahanam. Sahut Ibnu Umar.
bacaan hamdalah, alhamdulillah sanggup membuka pintu-pintu langit bagi pengucapnya. Jantan ulah asa bila di alhamdulillah orang emut kan ieu nama jantan langkung antep gitu. Dan takbir yaitu Allahu Akbar memenuhi di antara langit bumi. Tasbih subhanallah tiada yang tahu persis jumlah pahalanya kecuali Allah, firman-Nya. Idza zakaroni abdi fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa idza zakarni wahdahu zakartuhu wahdi wa idza zakarni fi malai zakartuhu fi malai ahsanu minhu wa akrama. Artinya, ketika ada seorang manusia menyebutku sendirian, maka aku pun menyebutnya sendirian. Dan ketika ia menyebutku di tengah orang banyak, maka aku pun menyebutnya di kalangan jumlah yang lebih baik lagi mulia. Juga berkata, tiada seorang manusia menjelang tidurnya berzikir kepada Allah hingga memejamkan matanya, kecuali ia ditulis atau dianggap zikir sepanjang tidurnya hingga bangun. Yang dimaksud dengan zikir Allah kepada hambanya yaitu memberi maaf dan ampunan. Maka jika seseorang berzikir kepada Allah lalu dia menyambutnya dengan ampunan, ada penjelasan Al-Faqih, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seseorang berzikir adalah atas kehendak Allah. Dan Islam itu melewati dua pedang. Pertama, sewaktu masih kafir masuk Islam karena takut perang. Kedua, jika keluar atau murtad dari Islam dijatuhi hukuman bunuh. Dan dosa itu berada di antara dua kewajiban. Pertama, wajib menghindarinya. Kedua, wajib bertobat bagi yang terlanjur berbuatnya. Penafsiran ayat di bawah ini menurut ilmu abad, min syarril waswasil khannas, artinya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan khannas. Katanya, setan itu menguasai daerah hati, bersarang dalam perasaan nafsu syahwat. Lalu ketika sama Allah disebut, ia mundur. Tetapi ketika lupa sama Allah tersebut, maka berbisiklah dan mengajak berbuat segala yang berlawanan dengan keselamatan manusia serta ajaran Allah dan Rasulullah-Nya. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu pasti punya alat pembersih, sedangkan alat pembersih hati manusia ialah zikrullah. Kata Ibrahim Naka, ketika seorang muslim masuk rumahnya seraya uluk salam, lalu setan sedih, katanya, tiada tempat bagiku di sini. Dan ketika akan makan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka setan berkata, tiada tempat dan makanan serta minuman bagiku. Lalu keluarlah ia dengan kecewa.
Dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW bersabda, ketika kamu hendak makan, hendaklah membaca bismillah. Dan ketika lupa pada awalnya atau tidak membaca basmalah, maka bacalah pada akhirnya. Hadis. Kata Ibnu Mas'ud, ketika kamu makan dengan tidak membaca bismillah terlebih dahulu, maka setan menyertai makan kamu. Tetapi jika membacanya bismillah, maka setan ditolak dari makanan itu. Bahkan ia akan memuntahkannya, makanan yang terlanjur ia makan. Maka ia memulainya dengan makanan baru. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Muhammad, kawan Anas Malik, katanya, iblis mengusulkan hak rumahnya kepada Tuhan. Ya Tuhan, Kau buatkan anak Adam rumah khusus untuk berzikir kepadamu. Lalu mana rumahku? Jawabnya, rumahmu yaitu tempat pemandian. Dan mana majlisku? Jawabnya, jawab Allah, majlismu yaitu pasar. Dan apakah bacaanku? Jawabnya, bacaanmu yaitu syair, nyanyi-nyanyian merdu. Dan mana ceritaku? Jawabnya, yaitu dusta. Dan mana azanku? Jawabnya, yaitu alat musik, seruling dan lain-lain. Dan mana utusanku? Jawabnya, yaitu para dukun. Dan mana kitabku? Perangkapku? Jawabnya, yaitu para wanita. Dan apa makananku? Jawabnya, makanan yang tidak disebut asmaku atau bismillah. Lalu mana minumanku? Jawabnya, yaitu segala minuman yang memabukkan seperti arak, whisky dan lain-lain. Nasihat Hudail, peliharalah 5 perkara, yaitu 1. Segala sesuatu yang menimpa dirimu adalah dari Allah, dan itu janganlah kamu menyalahkan makhluk atau kawan atau yang lain. 2. Peliharalah lidah perkataanmu agar mereka tidak terganggu olehmu dan kamu selamat dari siksa Allah. 3. Yakinlah pada janji Tuhan tentang rezeki agar kamu menjadi orang beriman atau mukmin. 4. Berzikirlah selalu sebagai persiapan mati agar kamu mati tidak dalam keadaan lupa diri. 5. Berzikirlah sebanyak-banyaknya agar kamu dijaga dari agar kamu dijaga dari perbuatan dosa. Ibrahim Adham pernah memutus pembicaraan tentang urusan duniawi bagi seseorang, katanya, apakah perkataanmu itu mengharap pahala? Jawabnya, tidak. Lalu kamu merasa aman dari siksa Allah? Jawabnya, tidak. Kemudian buat apa perkataan yang tidak dapat diharapkan pahalanya dan tidak dapat menyelamatkan dari siksa Allah? Kan lebih baik berzikir kepada Allah. Besok sering orangnya ngobrol ke kubuh gitu. Pada ini dipertanyakan kemana kalau yang nak saya santai. Tapi dah sekanteng lainnya. Kamu barang lengkap, itu sirik nampak gelak-gelak. Saya yang ganggu panggil ngemut orang lain. Janji Allah dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi.
orang yang tekun berzikir kepadaku hingga tiada kesempatan berdoa baginya, maka aku akan memberi yang lebih baik daripada melebihi yang berdoa. Kabul akbar. Tuh, sareng berdoa oge unggul keneh zikir. Komo orang mah teu berdoa zikir mah itu astagfirullahaladzim. Masyarakat langit merasa lega melihat terangnya rumah yang dibuat berzikir kepada Allah. Rumah itu bagaikan lampu penerang di tengah kegelapan. Tetapi terlihat suram gelap oleh mereka rumah yang tidak dibuat zikir. Nabi Musa bertanya, "Ya Tuhan, bagaimana cara mengetahui perbedaan antara kekasihmu dengan kebencianmu?" Jawabnya, "Hei Musa, bagi kekasihku ada 2 tanda bukti, yaitu 1, mudah berzikir kepadaku sehingga aku pun zikir kepadanya di alam malakul langit bumi. 2, terpelihara dari segala yang haram dan kemarahanku sehingga ia selamat dari siksa dan marahku. Demikian pula bagi kebencianku ada tanda bukti, yaitu 1, mudah lupa zikir kepadaku. 2, mudah menuruti nafsu sehingga terjerumus ke dalam kancah kemungkaran dan haram. Akhirnya mereka disiksa." Abu Mali dari ayahnya, ada seorang sahabat bersama Nabi SAW menggunakan kendaraan, dan ketika ontanya tergelincir ia berkata, "Celaka setan." Lalu beliau memperingatkan, "Jangan kau menyebut demikian, sebab setan akan bangga, sombong sebesar rumah. Tetapi hendaklah kau menyebut bismillah, pasti ia mengecil sekecil lalat." Nabi SAW bersabda, cara melenyapkan dosa dari majelis yaitu ketika berdiri mengucapkan Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Jika majelis itu terjadi tempat berzikir, maka akan seimbang hingga kiamat. Dan jika majelis itu tempat bermain, maka ucapan itu sebagai penebus atau pelenyap dosa yang diperbuat dalam majelis tersebut. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Qasim Abdurrahman Muhammad dari Imam Wasi, katanya Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang menginjak pasar dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Faqih dalam kuliahnya menyatakan zikir kepada Allah adalah amal ibadah yang paling unggul, sebab setiap ibadah ditemukan kapasitas atau kadar dan waktunya. Bahkan terkadang ada yang dilarang jika tidak menetapi waktunya atau melebihi ketentuan yang berlaku. Tetapi zikir kepada Allah tiada ketentuan waktu dan jumlah,
banyaknya firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yakni segala hal, tingkah dan keadaan apa saja. Dan ketahuilah tentang 4 keadaan manusia, yaitu 1. Berbakti atau taat. Hal ini perlu diingat. Yang demikian ini adalah taufik dan penunjuk Allah, dan berharaplah agar diterima taatnya. 2. Maksiat di saat ini harus ingat dan segera bertobat. 3. Nikmat maka bersyukurlah. 4. Ujian, cobaan atas kesulitan, maka hadapilah dengan penuh kesabaran dan usaha serta berharap agar dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah pula ada 5 faedah zikir, yaitu 1. Berisi bukti ridho Allah. 2. Meningkatkan aktivitas taat. 3. Selama zikir dilindungi dari gangguan setan. 4. Hati menjadi lunak. 5. Terpelihara dari laku maksiat. Salarasna ieu teh kadang-kadang terjadi pada orang-orang. Fenomena jalmi sakila pilah di ari digebah-gebah kana diemutkeun sugana cai mutan dinya mamanawian kitu da. Aing ngaos naon bae teh da teu aya nu badina kitu emutkeun. Manawi kaanggo kusadayana bisa kena kandahkeun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir. Qala al-faqih rahimahullah, ilam anna zikrullah afdalul ibadat. Zikir yang tergolong ibadah terunggul, sebab dibanding ibadah sanesna, dan Allah ja'ala li sa'il ibadat miqdar wa ja'alaha awqat. Jadi dibanding-banding ku pengarang kitab ieu dina ibadah serang zikir oge ibadah, tapi dibanding ibadah sanesna maksana upami ibadah sanesna aya ukuranana, aya waktuna gitu. Wala maj'al dzikrillah ta'ala miqdaran wala waqtan wa amaru bil kasrati bi ghairi miqdar. Pemikir itu tak aya ukuranana, tak aya waktuna, tak aya seurna. Allah Subhanahu wa taala midau ya surat Al-Ahzab ayat 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tuh. Ya jangan iman zikir ke Allah ku zikir besar. Ditinggal-tinggal wabdi teh di ayat-ayat zikir atau nabi hadis-hadis zikir itu sering dihubungkan sareng iman. Iman di mana kami zikir disarankan sareng iman, tetapi iman disarankan sareng zikir. Allah midau janjina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Di surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah midau jami anu iman sareng zikir ka Allah. Sareng mana anu iman anu mukmin tadi jadi tenang berzikir ke Allah. Maka ditegaskan ke Allah di ujung ayatnya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah bahwa zikir pada Allah akan menenangkan hati. Ayat jamaah naros Ustaz abdi tos zikir seueur tapi tak tenang-tenang jangan gitu. Berarti siga nama upami anu seueur zikir tapi tak tenang-tenang, itu ada urusan imannya itu benar itu. Jadi maka di ayat Quran tadi ayat 28 surah Ar-Ra'd, zikir anu bade nenangkan dan zikir anu disengat iman nu mantap. Ya misalnya ya jalmi zikir baik
Tapi anjing teh kieu teh dah dinten ieu mah dahar naon. Itu kan seolah-olah aya keraguan ke Allah urusan rezeki teh. Berarti urusan iman teh bermasalah iman teh gitu ya. Nyata perkara rezeki misalnya ku tadi nyarios poe ieu teh dahar naon pada ieu. Jadi gitu. Jadi zikir memang di Quran anu bari nenangkeun ku keimanan nu mantap. Iman mantap. Maka para nabi dipasihan naon bae ku Allah. Itu hubungan sareng iman zikir teh. Terutama anu katinggal pisan para nabi sareng rasul teh. Katinggal pisan buktina teh bisa ditingali ya. Ari manusia teh eta teh biasana dina manah. Rukun iman anu paling katingali ti para nabi mah tak tenang dipasihan naon-naon oge. Rukun iman nu kagenep. Takdir ya, nampi kodok syarat kodok kodar. Coba nabi engkena dipasihan padahal tos katingalina ku urang teh kedana teu tenang katingal lahiriana. Tapi margina rukun iman kuat ya tenang-tenang bae. Contoh Nabi teu dipasihan seueur ku Allah alias miskin misalnya coba nama kedana mah teu tenang miskin. Misal Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa kan teu ada bumi. Sampai malahan Nabi Isa oke mungkin urusan-urusan gitu mah ditakdirkan sahadapan urang. Sebab Nabi Isa oke teu ngontrak. Orang santana kadang-kadang tak bumi bisa kontrak bisa aja. Nabi Isa tak bumi tak kontrak coba. Ninggal lahir yang model kieu mah kan kedahna. Lahiriana mah kedah tenang kedahna mah. Tapi ternyata anjeunna mah tenang-tenang bae. Kunaon margina rupina eta teh urusan keimanan. Nampi para nabi kumaha bae. Gitu ya. Nah, ari urang seueurna kadang-kadang tadi ngalaman dikir paraosan teh dikir seueur tapi teu tenang, ya mungkin itu diantawisna kirang nampi karena papasten Allah, terutama papait takdir anu nyangkut papait peminum raos mah ya nampi tapi tadang gantenang saya oke ya kan di dina takdir teh khairihi wa syarrihi ya gitu. Maka takdir ketentuan Allah nu sae atau nabi teh sae karaosna ku urang teh kada ditampi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam teras menganjurkan dua macam ucapan karena Nabi takdir Allah ya di Madinah manis alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah allati bi ni'matihi yang dengan nikmatnya yang enak-enak maksudnya orang didoakan mudah-mudahan biasa penyempurna kesolehan. Maka orang yang diberi nikmat tidak soleh tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Jadi rukun iman kalau dibuktikan dengan penerimaan penyikapan yang kita salah, walaupun enak sebenarnya, tapi tidak dipakai kesolehan misalnya enak-enak tidak akan tenang. Maka banyak orang yang rumahnya bertingkat, rumahnya luas, tiap-tiap akhir pekan hoyong piknik baik. Artinya rumah yang luas tadi, nikmat yang banyak tidak menimbulkan ketenangan karena tidak tatimmus sholihat, tidak menyempurnakan kesolehan. Jadi kalau yang enak-enak maka zikirnya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu cara penerimaan keimanan takdir Allah nu raos. Tapi ayeuna narima takdir anu taraos kumaha? Maka ucapan alhamdulillah oke. Alhamdulillah ala kulli halin. Tah, pami dina taraos urang teh. Maka ucapanana segala puji kepada Allah anu ngatur segala keayaan. Maksudna kumaha? Segala keayaan anu diatur ku Allah pasti bisa ya. Pasti bisa ya. Maka tadi jalmi anu ku Allah diobok pun iman seueur belum tentu lebih baik daripada yang oleh Allah diberi cobaan-cobaan papahit belum tentu. Ternyata akhirnya teteh ya kumaha urang teh nampi papasten di Allah, tapi memang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dua anak kada alhamdulillah. Upami mamanis eta teh
kita diuji dengan kenikmatan-kenikmatan, doakan kenikmatan mudah-mudahan jadi penyempurna kesolehan. Sebab orang yang diberi sempurna nikmat, yang diberi kenikmatan kadang-kadang tidak sempurna. Coba misalnya dikasih kenikmatan yang banyak, ripuh, sholat lambat, pengajian hente, kadang-kadang itu tuh, kadang itu tuh. Jadi maka nanti belum jadi ningali nikmat teh, ningali papasten ti Allah Subhanahu wa taala, nu nikmat sareng teu nikmat, tingali tapakna bae. Nah, ieu. Jadi tingali bekasna tapakna ka urang teh kitu ya. Jadi entong ningali bentuk takdirna anu ka Allah dipasikeun, tapi tingali tapakna. Tingali bekasna teh. Contohna kieu dampakna. Misalnya kieu contoh penutup. Coba anu nantukeun sehat-sehat. Allah. Anu nantukeun udur berarti dua anu nantukeun sehat. Seseueurna urang seneng mana? Seseueurna sehat. Padahal udur tadi sehat menentukan jana. Kunaon apa be Allah nentukan urang teh senang. Ta akhirna sanes senang ku udurna urang teh. Tapi di balik udur ieu teh urang salikmahna. Sebab kadang-kadang malah anu sehat kadang-kadang eleh kanu udur kadang-kadang dina urusan bekasna tadi. Coba kieu. Jalmi anu bahamna sehat ngomongkeun batur bae. Jalmi anu sariawan teu kieu ngomong, maka angkena tapakna seueur mana tak kira-kira dosana anu sering ngomong sareng anu teu ngomong. Tah gitu. Jadi ningali tapakna teh. Tah jadi ningali ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala akhirna tingali bekasna ka urang teh, bekas. Nah, bekas pami ningali bekas dina ketentuan Allah Subhanahu wa taala sareng diusahakeun nampi ucapan alhamdulillah tadi. Maka ia disebutkan orang teh insyaallah jadina keimanan. Nah dikir model kieu teh anu bakal nenangkeun. Maka di pasien kumaha oge tenang. Di Quran sampai dicontohkan jalmi-jalmi saleh. Jalmi saleh anu miskin dicontohkan katingalina ku batur, katingalina kaya. Sebabna nampi kadar ketentuan itu. Istilah di Al-Qur'an di surah Al-Baqarah. Maka kadang-kadang di pesantren-pesantren teh Quran ningali kiai pesantren kadang-kadang Pak Kiai tenang-tenang bae. Padahal pami diusuk di pesantren loba hutangna. Banyak hutangnya kadang-kadang pesantren banyak tanggungan, tapi kiainya tuh sehari-harinya ketinggal penulisan di sana. Kiai asa beungar euy anu. Padahal itu teh banyak ijeuna teh. Banyak ya urusan santri, ya urusan materi. Tapi ketinggalan kiaina teh tenang-tenang aja. Tah tatmainul qulub teh gitu teh. Sebenarnya itu nampi karena takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala sajabi orang teh dianjurkan seueur diajarkan seueur zikir ka Allah. Mudah-mudahan keimanan ieu teh mudah-mudahan ku Allah ge dikiatkeun. Iman dikiat, tambahan zikir, maka jadi rumus iman kuat plus zikir tatmainul qulub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nenangkan mana orang sadaya. Tempatna ketenangan di Quran surat Al-Fat walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi tempat ketenangan teh dina hate. Dina hatena. Dina hate tempat teh sanesna dompet mah awal bulan penuh tenang, akhir bulan teu kumaha tah. Jadi maksana upami dia kan dompet misalnya gitu ya, itu mah aya sian eta sian teh mah. Kalau batu sian jalmina pusing. Eleh kana manuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manuk enjing telihna kosong tapi bingah. Urusan rezeki orang dipiwarang ningali manuk ku Nabi teh. Kumaha manuk? Enjing teh nyada eta teh. Padahal telihna kosong keneh. Ai urang mah dompet kosong mah teu daek ngomong coba. Teu kieu ngomong bisa tuh. Kunaon teu kieu ngomong? Kitu teh nyaho. Kunaon? Teu boga duit. Dompet kosong bisa teringat jadikan nugaduh teu ngomong. Jadi berarti kan eleh kana ieu mun dipikir-pikir teh. Iya. Mata abdi teh mieu manuk teh nyana pelajaran sebetulnya teh gitu ya. Telihna manuk enjing kosong tapi daek nyada teh. Gitu ya. Daek nyada, kiyang nyada, kiyang hiber gitu ya gitu kan. Ya. Ayo orang pami dibandingkan itu kayak orang kosongan gitu ya. Nah tentang kosong tadi kiyang teu ngomong gitu.
yang tak bergerak gitu kadang-kadang gitu ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sekali lagi masih kegiatan iman, dinakina iman mudah tambahan dikir sareng iman mudah-mudahan menimbulkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alna minadz dzakirina lillahi dzikran katsira. Allahumma ij'alna minadz dzakirina lillahi dzikran katsira. Allahumma ij'alna minadz dzakirina dzikran katsira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.